Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas salah satu penyebar Islam di tanah Jawa. Beliau bernama Raden Maulana Ainul Yakin. Lebih sering dikenalnya sama Neng Umi Laila sebagai Sunan Giri. Tapi sebenarnya siapakah beliau? Mungkin bisa dijelaskan biografi singkat tentang beliau. Ceritanya memang sering kita dengar bahwa Sunan Giri itu seorang bayi yang dihanyutkan di laut, namun kemudian dipertemukan oleh saudagar kaya dari Gresik dan ternyata menjadi guru besar di Nusantara ini. Awalnya di daerah Belambangan, ibunya Sunan Giri itu punya ayah pemimpin besar di daerah situ. Nggak mau kalau ada orang Islam di situ, nggak mau. Akhirnya seorang ibu, bagaimana caranya anak itu bisa selamat, dimasukkanlah ke peti kemudian dihanyutkan ke laut. Wah, kayak Nabi Musa dong? Iya persis, kayak Nabi Musa, persis Nabi Musa. Kemudian dibawa ombak dan Allah mentakdirkan ditemukan dengan saudagar kaya dari Gresik, namanya Nyai Gede Pinati. Sebagai seorang ibu, tentu Nyai Gede Pinati nggak akan membiarkan Raden Maulana Ainul Yakin untuk dibiarkan begitu saja. Iya betul. Dan beliau itu sekarang kita kenal sebagai pendakwah Islam. Nah ini apa yang dilakukan beliau selama di asuhan Nyai Gede Pinati itu apa? Nyai Gede Pinati itu mendidik dari kecil sampai dewasa. Kok merasa anak ini punya bakat ya? Bakat di dalam bidang ilmu agama. Sampai-sampai menjuluki Sunan Giri sebagai Joko Samudro. Karena saat itu pesantren yang terkenal adalah pesantren yang dipimpin oleh Sunan Ampel, Raden Rahmat. Akhirnya dikirimkanlah ke pesantren agar mau belajar agama di sana. Saat di Ampel, Sunan Ampel pun nggak tahu bagaimana, dari mana, dan siapa ini Sunan Giri. Setelah dicari profilnya, oh ternyata itu anaknya ulama besar di Samudra Pasai. Temannya Sunan Ampel. Berarti setelah dari situ kira-kira Sunan Bonang akhirnya ke Samudra Pasai atau enggak? Nah, Sunan Bonang. Sunan Giri. Oke. Berarti Ulangin. Awal tadi Raden Rahmat ya? Dikirim ke karena terkenal. Oke. Saya. Ya. Selamat. Yuk, action. Akhirnya setelah dari Ampel Denta, beliau kan dikenal sebagai putra dari salah satu ulama di Samudra Pasai. Apakah beliau lanjut ke sana atau tetap di Ampel? Iya. Setelah Sunan Ampel tahu, oh ternyata ini anaknya teman saya, Syekh Maulana Ishak di Samudra Pasai. Setelah belajar dari pondok pesantrennya, kemudian dijuluki dengan Raden Paku. Jadi Raden Paku itu ya Sunan Giri itu sendiri. Disarankan sudah kamu habis di sini, sana mondok di ayah kamu di Syekh Maulana Ishak. Pergilah ke Samudra Pasai, di sana bertemu dengan putranya Sunan Ampel itu sendiri, yaitu Sunan Bonang. Di sana dididik oleh ayahnya sendiri dan akhirnya ulama-ulama di zaman itu dapat pesan dari kiai dan ulama-ulamanya untuk kembali berdakwah di daerahnya masing-masing. Karena menurutnya berdakwah kepada masyarakat itu lebih utama daripada mengembangkan ibadah secara individual. Oke, kalau bisa disimpulkan berarti perjalanan pendidikan Sunan Giri itu satu ada di pesantren Ampel Denta di Surabaya. Iya. Yang kedua di Samudra Pasai Aceh. Di pesantren ayahnya sendiri. Nah setelah itu kan beliau mesti pulang karena tadi katanya dapat dawuh, nggak usah mondok terus, jangan terlalu lama mondoknya, pulang dakwah. Dakwah yang beliau lakukan itu dengan apa? Setelah Sunan Giri itu pulang ke Gresik, melihat kondisi masyarakat, akhirnya tergugah untuk membangun peradaban di masyarakat itu. Dibangunlah pondok pesantren yang sekarang dikenal dengan Pesantren Giri. Menurut para sejarah, pesantrennya tidak seperti pesantren-pesantren pada umumnya. Enggak seperti pesantrennya Sunan Ampel maksudnya? Enggak. Jauh. Karena di dalamnya itu, menurut para sejarah, banyak bentuk-bentuk sistematis yang tidak pernah terpikirkan di dalam pesantren yang lain.
Terbukti di situ ada lembaga fatwa, ada lembaga ekonomi, juga ada lembaga militernya. Sehingga pantas ahli sejarah Belanda, De Graaf itu mengatakan bahwa Sunan Giri adalah teokrasi state. Nah ini katanya pesantren, tapi kok ada keamanannya, ada dewan muftinya. Ini pesantren apa kerajaan? Oh iya, Atau kerajaan dalam pesantren? memang terlihat aneh sebenarnya. Tapi kalau kita mau sederhanakan, kita kan di pesantren ada sistem sorogan ya. Oh. Memang luarnya kayak pendidikan, tapi setelah kita tahu dalamnya, di situ kita bisa memasukkan politik, menanyakan bagaimana anak itu berkembang. Kita bisa masukkan ekonomi, apakah dia punya duit atau tidak selama mondok. Dan begitulah, secara umum seperti itu. Berarti pesantrennya Sunan Giri itu termasuk salah satu pesantren yang sistemnya agak modern lah. Nah, ya betul. Kayak Ahmad Ali gitu Ya ya. bisa jadi. Oke, itu dalam masalah strategi dakwah beliau di pesantren. Iya. Lalu mungkin ada enggak strategi dakwah beliau yang menyentuh masyarakat luas? Mungkin warisan beliau untuk masyarakat Jawa yang hingga tahun 2026 ini masih bisa dinikmati. Pengaruhnya Sunan Giri itu besar ya. Sampai-sampai kerajaan Demak itu kesaing karena saking kuatnya power Sunan Giri. Di situ buktinya menjadi seorang mufti se-Jawa Timur, nasihatnya bisa menjadi penentu kebijakan Raja Demak. Setelah itu, Sunan Giri berbaur dengan masyarakat, tapi tetap dengan ciri khasnya untuk membangun peradaban masyarakat dan politik. Buktinya apa? Yang kita Buktinya apa gitu ya? Buktinya apa? Yang sampai kita rasakan. Hitung dulu. Gak apa-apa, gak usah dikat ini ya. Sing mau sing belum saya. Langsung dibandingin buktinya. Buktinya apa? Tapi tiga mulai yo. 1, 2, action. Buktinya apa? Yang sampai kita rasakan sampai saat ini itu lagu-lagu anak kecil sederhana itu loh, yang sering kita dengar, gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul. Iya. Yang liriknya lupa saya. Itu kurang lebih saya hafal di 3 bait awal lah. Gundul-gundul pacul itu sebenarnya yang diinginkan ingin mengkritik pemerintah zaman itu. Di awal kita tahu bahwa liriknya berbunyi gundul-gundul pacul, gembelengan. Gundul itu pemimpin, pacul itu adalah bentuk amanah, dan gembelengan itu sifat sombong. Menggambarkan bahwa pemerintahan kalau sedang membawa amanah kok sombong. Kemudian dilanjutkan nyunggi-nyunggi wakul gembelengan, dengan gayanya yang mencari suara, mencari dukungan, tetapi tetap masih dalam keadaan sombong. Maka segone dadi saalatar. Nanti rakyat yang akan susah. Itu kan keren. Dari lagu anak-anak bisa mengkritik pemerintah. Oke. Berarti kalau dari awal sampai sekarang kita simpulkan, Sunan Giri itu termasuk figur penting dalam penyebaran Islam di Kota Gresik, lebih khususnya di daerah Giri. Beliau strategi dakwahnya itu adalah dengan pesantren, dengan lebih banyak memasukkan pendidikan-pendidikan non-Islam mungkin ya bahasanya kalau sekarang. Mungkin pendidikan ekonomi dan lain sebagainya. Namun lebih dari itu, Sunan Giri juga termasuk daripada penasihat utama daripada kerajaan Demak yang ada di Jawa Tengah. Nah, ini menunjukkan bahwa Sunan Giri selain sebagai penyebar agama juga termasuk dari salah satu orang yang mampu menjadi birokrat muslim yang baik. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita sebagai santri, nggak hanya mencari ilmu, nggak hanya ngaji, tapi kita juga harus ikut berbenah demi membangun Indonesia yang lebih baik. Iya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.